Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Meishila Baine. Pada kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang mengenai memasuki pasar internasional dan ekspansi dengan materi yaitu konsep masuk pasar dan program pemasaran. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak bersama-sama. Kita akan mulai dari konsep masuk pasar. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Beberapa perbandingan penjualan internasional dengan total penjualan yang mereka cari. Sebagian besar perusahaan memulai dari perusahaan kecil ketika berinvestasi ke luar negeri. Beberapa perusahaan berencana untuk tetap menjadi perusahaan kecil, sedangkan perusahaan lain memiliki rencana yang lebih besar. Konsep masuk pasar berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan di dalamnya. Perusahaan dapat menjadi anggota kelompok perusahaan yang bersaing dengan menghasilkan substitusi erat untuk produk yang mereka tawarkan. Perusahaan harus mengembangkan seperangkat produk, aset, dan aktivitas manajemen untuk pasar baru yang akan disusupi. Kepentingan perusahaan di sini terletak pada pasar internasional baru. Keberhasilan memasuki pasar internasional tergantung pada sejumlah faktor, yaitu yang tergantung pada bagaimana perusahaan menggunakan informasi peluang untuk menyusup ke pasar yang menguntungkan. Lalu, bagaimana perusahaan dapat mengakses sumber daya yang produktif dan dapat mengakses pasar dengan baik. Lalu yang terakhir, mengatasi rintangan saat ingin memasuki pasar yang baru. Perusahaan-perusahaan mapan biasanya beroperasi lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan baru karena faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di atas, yang sudah saya sebutkan tadi. Masuk ke pasar dapat berlangsung dalam berbagai keadaan, misalnya keunggulan kompetitif biaya, strategi penjualan, atau daya tarik produk dari pendatang baru yang memungkinkan mengatasi pukulan fatal dari anggota-anggota lemah yang dilancarkan oleh kelompok perusahaan yang telah mapan sebelumnya. Lalu pendatang baru dapat saja meraup sejumlah besar lapangan usaha dari beberapa anggota kelompok yang karena sebab-sebab tertentu keunggulan kompetitifnya tidak bisa ditandingi oleh pendatang baru. Kemudian kelompok yang dimekarkan oleh pendatang baru tersebut mampu mencapai equilibrium pada tingkat harga yang lebih tinggi, menutupi biaya-biaya unit yang lebih besar yang dapat muncul dari pengurangan skala operasi dari setiap perusahaan. Lalu yang terakhir, perusahaan-perusahaan yang telah mapan memilih untuk memasuki pasar baru sebagai bagian dari strategi hubungan antar perusahaan yang melibatkan pasar untuk produk lainnya. Kita bisa melihat dalam banyak kejadian perusahaan mapan unggul terhadap perusahaan baru dalam kemampuan mereka mengatasi hambatan-hambatan sumber daya dan pasar, dan mereka dapat mencapai skala ekonomis operasi. Masuk pasar telah menjadi ujian tertinggi bagi kemampuan kompetitif. Perusahaan tidak lagi membuktikan kemampuannya dalam lahan bisnis biasa, melainkan membuktikan kompetisinya dalam menjelajahi wilayah baru. Tantangan memasuki pasar internasional sangat berat dan beragam. Perusahaan-perusahaan yang berjaya sebelumnya menggunakan beraneka ragam cara untuk memasuki pasar dengan baik dan akhirnya sukses. Baik, kita akan memasuki yang baru, yaitu program pemasaran. Perusahaan internasional harus memutuskan besar biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi yang ada dan juga kondisi lokal yang berada di lingkungan mereka. Pada satu sisi, ada perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjanjikan biaya terendah. Pada sisi lain,
Ada bauran pemasaran teradaptasi di mana produsen konsisten dengan konsep pemasaran, berpendapat bahwa kebutuhan konsumen beragam dan menyesuaikan program pemasaran kepada setiap kelompok sasaran. Walaupun banyak perusahaan telah mencoba meluncurkan produk dunia mereka, hampir semua produk membutuhkan beberapa adaptasi. Contohnya saja Toyota Corolla dan Coca-Cola. Alih-alih mengasumsikan perusahaan dapat meluncurkan produk domestik mereka sama seperti di negara lain, perusahaan harus meninjau elemen-elemen berikut dan menentukan nama yang akan menambahkan pendapatan dan mengurangi biaya. Berikut adalah elemen-elemen yang perlu diperhatikan, yaitu fitur produk, pelabelan, warna, bahan, promosi penjualan, media iklan, nama merek, kemasan, pelaksanaan iklan, harga, dan tema iklan. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.